Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 42 dan 43 bersama dengan saya Adventino Ekaristi Priyonggo, Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Lampung. Terlebih dahulu mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Saya pimpin kita berdoa. Allah Bapa di sorga Maha Kuasa, hati dan pikiran kami arahkan kepadamu oleh karena pertolonganmu sendiri di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan erat persekutuan Roh Kudus yang memampukan kami di malam hari ini, di akhir kami beraktivitas untuk firman-Mu tetap menjadi yang terutama. Kami jadikan penuntun dan pembimbing di dalam istirahat kami. Nyatakanlah hikmat-Mu ya Bapa, kuasailah hati dan pikiran yang kami arahkan kepadamu. Berikanlah kami sinar terang kebenaran kehendak-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud-Mu lewat firman yang akan kami baca. Demi Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, di dalam Dialah perkenanan dan penglayakan kami di hadapan Allah Bapa di sorga Maha Kuasa. Amin. Kita akan membaca dari Kejadian pasal 41 ayat 42 dan 43 yang menyatakan demikian. Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Lalu ia memakaikan pada Yusuf pakaian dari linen halus dan mengenakan kalung emas pada lehernya. Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf diangkat Fir'aun menjadi pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpuji Tuhan, haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin di saat sahabat GPIB menyetel video ini atau mendengarkan audio ini, sahabat GPIB sudah ada di dalam keadaan yang menjelang istirahat atau baru saja selesai dari pekerjaan, baru pulang tiba ke rumah, baru kelar beberes rumah, menidurkan anak mungkin, atau sedang di dalam persiapan untuk menuju tidur. Apapun yang menjadi keadaan situasi sahabat GPIB sekarang, firman Tuhan tetap ternyatakan menghampiri masing-masing sahabat GPIB. Begitu juga dengan diri saya, melalui kisah Yusuf. Sebelum berlanjut merenungkan kisah Yusuf, saya mau bertanya sesuatu. Apakah sahabat GPIB tahu tentang pohon bambu Cina? Ketika bibit pohon bambu Cina itu ditanam, diberi pupuk supaya bertumbuh, tahun pertama itu belum muncul apapun. Tahun kedua juga sama. Tidak ada tanda-tanda bibit itu tumbuh. Sampai pada tahun ketiga kita akan mengira bahwa ini bibit ini mungkin sudah tidak ada lagi ceritanya. Sudah gagal dia bertumbuh. Tapi pada tahun yang keempat, bibit pohon bambu Cina itu mulai mengeluarkan tunas. Dan hanya dalam 6 minggu saja, bibit itu bisa bertumbuh setinggi 25 meter. Ternyata selama masa 4 tahun itu, bibit pohon bambu Cina tadi, dia menguatkan akar-akarnya ke dalam tanah supaya dia bisa bertumbuh tinggi, kuat menghadapi angin. Demikian ilustrasi yang saya mau sampaikan untuk saya tarik
Saya ajak untuk kita tarik dalam konteks kehidupan kita. Ada kalanya kita pun mengalami masa-masa kegelapan. Ya, menunggu untuk kemudian hasil itu diperoleh. Tapi masa menunggu itu begitu sulit untuk dijalani, dihadapi sampai bisa membuat kita kehilangan harapan. Membuat kita menjadi putus asa. Demikian juga kira-kira yang Yusuf alami. Dia ada di dalam penjara. Bertubi-tubi peristiwa. Di dalam iman kita mau pandang, Tuhan percayakan untuk Yusuf alami. Tidak mudah, sangat sulit bahkan. Dia menunggu. Ketika dia berhasil menerjemahkan mimpi dari juru minum Firaun yang akhirnya dibebaskan dari penjara, Yusuf masih menunggu 2 tahun. Tapi kalau dihitung dari umur 17 tahun, dia menerima jubah. Sampai kepada saat pembacaan Alkitab kita, Firaun memberikan kepada dia pakaian dari linen halus, memasangkan cincin meterai pada jari Yusuf. Ada begitu panjang masa yang Yusuf tunggu, 13 tahun, sahabat GPIB. Karena kemudian di ayat yang ke-46 disaksikan Yusuf berumur 30 tahun ketika ia mulai mengabdi kepada Firaun Raja Mesir. Apakah sekarang keadaan sahabat GPIB juga sedang ada di dalam kondisi exhausted, kelelahan, kejenuhan, keputusasaan yang bisa jadi sama dengan yang dialami Yusuf? Kita sedang ada di dalam masa ruang tunggu kehidupan, sahabat GPIB. Coba perhatikan bacaan Alkitab kita. Ketika Yusuf sedang ada di dalam penjara, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di istana Firaun. Tuhan sedang menyiapkan panggung bagi sejarah itu berubah bagi Yusuf. Tuhan sedang menaruh mimpi kepada Firaun untuk kemudian nanti perjalanan Yusuf is about to change, akan segera berubah. Dalam 24 jam setelah Firaun memanggil Yusuf, terjadi peristiwa pada ayat yang kita baca ini, sahabat GPIB. Maka itu mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Dia melatih kita menghadapi masa-masa sulit kehidupan supaya ketika nanti pakaian putih linen, kain halus itu dikenakan pada kita pada masanya Tuhan, kita tidak menjadi sombong. Kita tidak mudah dihancurkan, jatuh dalam kehancuran karena kesombongan. Tuhan akan menyatakan waktu yang terindah kepada kita. Di ayat 43, bahwa Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua. Yusuf menjadi orang kebesaran yang kedua di seantero kerajaan Mesir. Dan orang-orang berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf diangkat Firaun menjadi pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ada masanya nanti, sahabat GPIB, ketika ruang tunggu kehidupan ini kita tetap jalani dengan setia dan tekun. Kita tetap ada di dalam percaya, bersandar penuh kepada Tuhan. Di hadapan Dia tidak akan sia-sia. Karena sungguh rancangannya bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Mari kita jalani masa-masa kehidupan kita sebagai ziarah iman. Percaya terus, mengarahkan hati pikiran, berupaya dengan tekun, memandang kepada Dia yang mempunyai kehidupan. Bahwa pada waktunya yang terindah, waktunya yang waktunya yang tepat, Dia akan menjawab setiap doa.
kita mau mengimani dan mengamini perenungan kita oleh firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita di dalam doa. Saya pimpin kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Kami diajak untuk melihat sosok Yusuf. Bagaimana Engkau mengerjakan kehendak-Mu, menyatakan karya-Mu dalam kehidupan Yusuf untuk pada akhirnya keselamatan bagi semua orang. Dan kami pun turut mengimani bagi seluruh ciptaan berkenan Engkau nyatakan dan jadikan. Demikian juga bagi setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kami terus diyakinkan, dibuat belajar untuk bersandar penuh, percaya dengan teguh, beriman kepada Allah Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Ampuni kami ya Tuhan, ketika ada masa-masanya kami jatuh, kami malah memilih untuk menjauhi Engkau, menarik diri dari pelayanan, dari persekutuan, dari kesaksian yang benar bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah pengakuan dan permohonan kami menerima perkenanan di hadapan Allah Bapa di sorga, karena sungguh tangannya terentang begitu luas untuk tetap mau menyambut, mendekap erat kami, bahkan tidak pernah sekalipun melepaskan genggaman erat tangannya. Ketika kami pernah melonggarkan genggaman erat tangan itu, tapi itu bukanlah penentu. Engkaulah ya Bapa sebagai penentu atas kehidupan kami. Firman-Mu mengingatkan kami, demikianlah yang Kau jadikan bagi Yusuf, demikian juga yang kami mau imani di dalam bimbingan Roh Kudus berkenan Kau nyatakan bagi setiap kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat kepunyaan-Mu. Ketika kami ada di dalam keterpurukan oleh berbagai macam persoalan dan permasalahan, permasalahan ekonomi, berbagai keadaan yang begitu menghimpit, kondisi yang menekan batin, pikiran yang berkecamuk, segala perasaan di hati yang bergejolak, dan juga permasalahan himpitan karena penyakit yang tidak jarang membawa kami ke tepi jurang keputusasaan, atau bahkan telah menarik kami untuk jatuh ke dalamnya. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau tahu apa yang menjadi keadaan dan kondisi kami. Ketika kami menaikkan doa dan permohonan, juga membawa ke hadapan-Mu orang-orang pribadi-pribadi di sekitar kami. Istri yang berdoa bagi suaminya, suami yang membawa ke hadapan-Mu keberadaan istri, keluarga, dan anak-anak. Orang-orang terdekat yang kami ingat dan kami tahu dalam setiap keadaan mereka. Biarlah pengharapan yang kami taruh di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa di sorga yang mau menjawab doa. Engkau Tuhan yang berkenan turut campur tangan dalam berbagai perkara itu. Oleh kebesaran kuasa-Mu, Engkau mau mengangkat kami. Pada masanya Engkau mau mengenakan pakaian halus kain linen itu pada keberadaan kami, dan kami boleh menerima kemuliaan yang sumbernya daripada Tuhan ketika kami setia, ketika kami tetap bertahan, ketika kami berteguh di dalam iman, berkokoh dalam pengharapan. Semua pertolongan itu datang daripada-Mu Tuhan. Maka itu inilah doa dan juga keberserahan diri kami, iman yang kami ikrarkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyongsong istirahat malam ini dan juga menjelang hari-hari depan oleh curahan rahmat dan berkat-Mu, yaitu berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di sorga, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Demikian perenungan dan doa kita di malam hari ini. Selamat beristirahat, tetap ikuti morning dan night call GPIB. Tuhan Yesus beserta dengan setiap sahabat GPIB dimanapun berada. Shalom.